Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demelda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anjak piutang atau faktoring untuk memenuhi tugas kuliah kebank sentralan dan otorit. Nah, untuk materi pertama yaitu pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau faktoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya seperti jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Kemudian ada pula peran anjak piutang dalam ekonomi. Seperti yang kita lihat selama ini, kenyataan bahwa masih banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah-masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber permodalan. Lemahnya pemasaran akibatnya kurangnya sumber daya manusia yang cukup berpengalaman, yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kemudian adapun manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha. Yang pertama, menurunkan biaya produksi perusahaan, dan yang kedua, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment sehingga akan meningkatkan kredit standing perusahaan klien. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien. Dan keempat, meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Dan yang kelima, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Dan yang terakhir, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Adapun pihak apa saja yang terlibat dalam anjak piutang? Yang pertama yaitu penjual, pembeli, customer, dan pihak membiayai atau faktor. Nah, penjual yaitu pihak yang memiliki piutang, biasanya untuk memberikan layanan diberikan atau barang yang dijual. Dari pihak kedua, pembeli atau customer. Kemudian, anjak piutang juga mempunyai dasar hukum yang mengacu pada Pasal 2 dalam Keputusan Presiden Kepres nomor 61 tahun 1988 yang mana meresmikan anjak piutang atau faktoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Nah, selanjutnya apa saja sih contoh perusahaan anjak piutang di Indonesia? Yang pertama yaitu contoh lembaga pembiayaan seperti anjak piutang yang termasuk lembaga pembiayaan jenis anjak piutang, yaitu seperti Aditama Finance, PT IVS Capital, dan terakhir adalah SG Finance. Kemudian ada juga perusahaan penerbit kartu kredit, dan yang selanjutnya perusahaan modal ventura dan perusahaan leasing, dan yang terakhir perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, selanjutnya yaitu manfaat anjak piutang bagi klien. Yang pertama dapat meningkatkan penjualan, dan yang kedua kelancaran modal kerja, dan yang ketiga pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. Nah, adapun manfaat dari perusahaan anjak piutang atau faktor yaitu dibayarkan oleh klien karena faktor memberikan jasa pembiayaan atau uang muka atas piutang yang diberikan oleh faktor. Dan yang kedua yaitu dibayarkan oleh klien karena faktor memberikan jasa pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dan piutang atas dasar beban kerja yang akan dilakukan oleh faktor. Nah, adapun manfaat bagi nasabah yaitu kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Yang kedua, layanan penjualan yang lebih baik serta jasa ADM penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata ketika menjelaskan, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.